Halo, bertemu kembali dengan saya Mario Nenggolan. Kita masuk ke video kedua ya pada minggu kelima ini. Kita masuk ke topik bagaimana memperkuat logam. Bagaimana memperkuatnya? Caranya pertama, ya strategi pertama. Reduce grain size, artinya apa? Butirannya diperkecil. Jadi kalau misalkan volumenya atau luasnya sama ya, kalau luas itu kita lihat hanya dua dimensi. Butirannya awalnya gede-gede, lalu diperkecil, artinya butirannya makin banyak ya, makin kecil, makin banyak. Nah, batas butir antara butir dan butir yang lain itu memiliki orientasi sel satuan yang berbeda. Contohnya ini ya, orientasinya begini ya. Lalu di sini misalkan ada dislokasi. Dislokasinya mau bergerak ke sana. Harusnya bergerak lurus ya. Tapi di sana orientasinya udah berbeda, naik ke atas. Misalkan ada sudut 45 derajat ke butir yang sebelahnya, grain B atau butir B. Nah, dari sini dia harus belok ya, belok ke atas. Itu membutuhkan energi yang lebih besar. Sehingga batas butir ini atau grain boundary itu merupakan penahan pergerakan dislokasi. Makin sukar bergerak dislokasi, makin kuat materialnya. Ya, makin kuat materialnya. Rumusnya ini ada Helpage punya rumus, sigma yield-nya itu akan berbanding lurus dengan sigma yield 0 ya awal sebelum dikutak-atik kondisi 0, lalu ada konstanta di sini, lalu dia berhubungan dengan diameter akar dari diameter ya, jadi per ya. Kalau per di bawah makin gede artinya ininya makin kecil kekuatannya. Kalau dia makin kecil kebalikannya, makin kuat. Analoginya grain boundaries ini atau batas butir ini seperti apa namanya, lampu merah. Bayangin ya, lampu merah di Bandung, makin banyak lampu merahnya makin lama kamu sampai rumah. Setuju nggak? Pasti setuju. Orang Bandung tahu apa namanya macet ya. Misalnya kita dari Dago atas mau ke Merdeka, itu kan harus banyak lewatin apa namanya lampu merah. Makin banyak lampu merah makin macet. Seperti itu. Jadi dengan memperkecil butir, kita bisa meningkatkan kekuatan dari material. Oke? Lalu strategi kedua, kita mencampur material. Jadi misalnya kita punya Fe. Fe tidak pernah kita buat sendiri ya, Fe murni, lalu dijual menjadi besi beton gitu ya, atau besi yang menahan jembatan, atau besi apapun dalam industri. Kenapa Fe murni nggak kuat? Apakah cukup kuat? Cukup ya, tapi nggak kuat dibandingin kalau dicampur dengan C, menjadi Fe plus C menjadi baja. Biar lebih kuat lagi, tambah lagi material unsur yang lain. Ya, nanti kita punya namanya tungsten, ya, molybdenum bisa kita campur. Itu jadi kuat ya, sama kuatnya seperti kita mau buat baja untuk tank ya, tank baja itu harus kuat. Itu campurannya banyak, bukan hanya Fe murni ya. Kalau Fe murni nggak kuat. Kenapa? Karena ini ya, strategi kedua dibilang ini. Bentuklah larutan padat. Apa itu? Solid solution. Jadi gini, larutan padat. Bisa larutan itu cair ya, air tambah gula. Itu larutan, dua unsur. Air doang nggak? Ya enak, tapi nggak enak. Tambah gula, jadi mantap kan ya? Apalagi tambah teh sedikit. Sama kayak logam. Kalau logam Fe dicampur dengan karbon, ya, lalu dipanaskan, cair, lalu dia membeku, ya, itu jauh lebih kuat daripada Fe murni. Kenapa begini ceritanya ya? Misalnya kita ini punya Fe ya, Fe membentuk apa namanya sel satuan seperti ini yang berulang banyak. Lalu di sini ada yang kecil, C, karbon itu lebih kecil daripada Fe ya, sehingga ada stres di sini. Nah, stres ini berfungsi sebagai menahan dislokasi.
Jadi cukup jelas. Kalau misalkan ya kasus berikutnya pengotornya lebih besar, ya itu sebenarnya pada prinsipnya sama. Jadi dislokasinya juga akan sukar bergerak. Jadi untuk memperkuat logam, selain memperkecil butir, ya juga logam tersebut dicampur atau dipadu. Bahasa Inggrisnya alloy. Ini ya. Kalau ada dislokasi, ada compression, ada tension. Compression yang banyak ya, kan dia kan kalau deket-deket tolak menolak jadi compression. Jadi jauh tarik menarik. Nah, itu kalau ada yang tadi dicampur dengan material lain, itu nanti lebih kuat. Dia mereduce mobility of dislocation. Jadi dislokasinya sukar bergerak. Nanti kita lihat contohnya, kita punya material CU tembaga. Tembaga itu banyak dipakai ya. Dipakai untuk gulungan trafo, motor listrik, bahkan sampai pipa-pipa untuk air panas. Kalau misalkan tembaga murni, lihat, ini 0 ini tembaga murni 0%. 0%-nya itu nikel kan ya. Artinya campuran tembaga murni, tembaga dengan nikel 0%, artinya tembaganya 100%. Kekuatan tariknya segini. Sekitar 200 berapa ya, 30-an. Tapi kalau dicampur dengan nikel, misalkan 50%, maka kekuatan tariknya naik di atas 400 MPa. Padahal nikel sendiri itu tidak sekuat Cu. Jadi Cu yang cukup kuat ditambah dengan nikel yang gitu ya, dipadu jadi satu, jadi lebih kuat. Yield strength-nya juga naik ke atas ya. Jadi memang memadu itu bagus. Yang strategi ketiga, dengan precipitation strengthening. Jadi precipitation ini mirip dengan yang tadi fast tadi yang kedua, yaitu dengan cara menambahkan atom. Kalau ini bukan hanya atom ya, jadi dipadu lalu campurannya itu mengakibatkan ada precipitate. Precipitate itu ada fase yang berbeda, fase baru. Kalau kita bicara fase nanti kuliahnya masih beberapa minggu lagi ya. Jadi dia ada kayak gumpalan ya. Jadi ada gumpalan-gumpalan dalam material. Jadi misalkan tadi kalau Cu dan Ni dia tidak menggumpal, tapi ada material-material tertentu, contohnya aluminium, ya, itu bisa menggumpal. Membuat fase yang berbeda, lebih tepatnya kalau bahasa teknisnya membuat fase yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan ada dislokasi bergerak, ada precipitate, dia harus memotong dan butuh tenaga yang besar, sehingga precipitation strengthening atau precipitation hardening itu memperkuat logam. Contohnya pada sayap pesawat Boeing 767 ya. Itu kalau kamu lihat materialnya di mikroskop, ini nggak hanya satu warna putih. Ternyata ada bagian-bagian yang warna-warna hitam. Nah, hitam ini berbeda sifatnya dengan yang putih ya, fasanya berbeda walaupun campurannya sama. Komposisi campurannya berbeda ya, tapi jenisnya sama ya. Nah, ini menghambat dislokasi. Caranya gimana? Nanti kita belajar lah caranya ya. Dipanasin dulu ya campurannya ya, lalu diturunin quench cepet, lalu dinaikin lagi, ditahan ya, aging, lalu diturunin, nanti terbentuk endapan-endapan atau precipitate ini fase kedua. Ya, material pesawat Boeing 767 itu ada 2024. Ya, campurannya aluminium sama tembaga tambah Si tambah Mg ya, magnesium. 6061, 7075 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di Boeing itu dia sudah waktu itu dia sempat upgrade ya, dari 2024 dia pakai menjadi 2224. Lalu yang 7075 dia pakai 7150 yang lebih kuat. Jadi dia bermain di campuran-campuran dan juga perlakuan panas. Ini contoh materialnya. Ya, ternyata di online di Indonesia ada jualannya, saya kasih tampilkan seperti ini. Ya. Gitu. Video kedua sampai di sini, kita lanjut ke video ketiga ya. Sampai jumpa, saya Mario Nenggolan.